Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam video ini kita akan membahas kesaksian seorang yang mengaku mantan pendeta, tetapi dari banyak hal yang beliau ini sampaikan, ini sangat diragukan bahwa beliau ini adalah mantan pendeta yang sekarang beliau ini sudah menjadi seorang mualaf. Dan karena itu mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Menjelaskan riwayat saya dari Kristen ke Islam. Saya pada waktu itu, pada tahun 80-an, dari tahun 70-an saya menyelidiki belajar sekolah Alkitab. Tahun 80-an saya menjadi sebagai pendeta melayan. Selama saya menyelik isi Alkitab itu, dari perjanjian lama saya menemui bahasa mengatakan dalam kitab itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya bongkar. Kemudian saya temukan lagi dalam kitab Taurat itu. Kitab Taurat itu mengatakan, Aku adalah aku, Allah adalah Allah. Di dalam perjanjian baru, saya menyidik dari perjanjian baru itu selama 6 tahun di saat Yesus di padang gurun dengan seluruh orang Israel yang berjumlah 5.000 dewasa saja. Di situ kelaparan bangsa Israel, lalu murid-muridnya heboh. Murid-muridmu guru sudah kelaparan, bagaimana? 1 juta biaya ini tidak cukup. Usir mereka pulang. Tapi Yesus berkata, jangan, cari untuk saya 5 roti 2 ikan. Nah teman-teman, cerita ini saja sebagaimana dicatat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-14. Teman-teman bisa membaca di dalam Alkitab Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai ke-21. Teman-teman akan menemukan di sana bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus tidak meminta roti ataupun ikan kepada murid-muridnya, tetapi Ia berkata, engkau harus memberi mereka makan. Kemudian mereka berkata, hanya ini yang ada pada kami, 5 roti dan 2 ikan. Nah ini harusnya kalau seorang pendeta, benaran dia ini mantan pendeta, harusnya cerita seperti ini dia tahu, karena ini adalah cerita untuk anak sekolah minggu. Mari kita dengarkan lebih lanjut teman-teman. Muridnya menyedorkan ikan dan dia mengangkat ke atas. Yesus berkata, ya Bapa, berkatilah 5 roti 2 ikan. Ya Allah maksudnya. Selesai saya melidik sekolah Alkitab itu, saya simpulkannya. Yesus, Allah dalam kitab Taurat mengatakan, aku adalah aku, Allah adalah Allah. Berarti sembahlah Allah, jangan bilang Allah itu Yahweh, Allah itu Yehova, sebab doktrin itu mengatakan apa itu 3 Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Selama ini saya menyembah Allah Bapa, Allah Anak. Tidak pernah saya sebut nama Allah, saya bilang. Tapi dalam kitab perjanjian lama itu mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Seharusnya saya menyembah kepada Allah, Dia menciptakan langit dan bumi, saya bilang. Dalam perjanjian baru itu mengatakan, Yesus berkata, ya Bapa, jangan tinggalkan aku. Mengapa saya berdoa kepada Yesus? Ya Yesus, berkati anakku, berkati istriku, berkati sawah ladangku. Yesus berkata. Nah teman-teman sekalian, mengenai pernyataan beliau ini yang baru saja disampaikannya bahwa Yesus berseru kepada Allah dengan sebutan Bapa, bagian ini sudah saya bahas sebelumnya. Teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya. Jawabannya ada di situ, dan mungkin pun teman-teman juga sudah memahami. Kalau teman-teman adalah Kristen yang sudah belajar, pasti mengerti mengapa Tuhan Yesus berseru kepada Allah dengan sebutan Bapa. Dan ini kalau teman-teman sudah mempelajarinya, pasti teman-teman bisa langsung memahaminya, karena kita menerima fakta bahwa Yesus adalah sempurna dalam kondisinya sebagai Allah dan sempurna dalam kondisinya sebagai manusia. Karena itu teman-teman, mari lebih lanjut kita dengarkan pernyataan beliau ini. Ya Bapa, berkatilah 5 kue, 5 roti 2 ikan. Yang benar adalah roti ya teman-teman, bukan kue. Beliau ini mengatakannya adalah kue. Oke lah, mungkin dia salah ucap ya. Yesus berkata, ya Bapa, ya Allah. Tapi di dalam perjanjian lama itu, dalam kitab Taurat itu saya mengembara di situ, dia berkata, Nabi Sulaiman berpuasa, Nabi Musa berpuasa, masih ada lagi Nabi berpuasa. Tapi mengapa saya tidak? Saya bilang.
Nabi Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah teman-teman sekalian, ini pernyataan yang sangat menarik, sebab di dalam kekristenan memang tidak ada keharusan yang secara khusus dikhususkan waktunya bahwa bulan ini kita harus berpuasa, bulan itu kita harus berpuasa. Memang di dalam Alkitab benar Tuhan Yesus berpuasa, nabi-nabi dalam perjanjian lama juga berpuasa, tetapi esensi dari berpuasa sebagaimana sudah dinyatakan di dalam Alkitab sebenarnya bukan tentang tidak makan dan tidak minum, tetapi ini merujuk kepada sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan mengucap syukur atas segala kebaikannya. Nah, mengenai berpuasa ini sebenarnya saya sudah bahas di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa memperhatikan linknya di deskripsi, nanti akan saya cantumkan di situ supaya teman-teman bisa menontonnya. Dan karena itu teman-teman, mari kita dengarkan lebih lanjut penjelasan beliau ini. Tidak, saya bilang, sekarang saya sudah selesai sekolah Alkitab. Saya tidak pernah menjalankan ini. Guru yang mengajarkan saya tidak pernah mengucapkan itu, saya bilang. Dan pernah menerapkan itu untuk kami. Apa jadinya saya? Saya membaca dari kitab tentang Nabi Musa, Nabi Harun itu. Rasa-rasanya saya melayang-layang di padang pasir bersama serta mereka. Yesus berkata, pada akhir zaman nanti, satu orang tidak akan masuk surga. Satu orang benar tidak akan masuk surga. Setengah orang pun tidak akan masuk surga. Semua orang tidak akan masuk surga. Berarti orang-orang biasa masuk juga gereja itu tidak ada faedahnya. Berarti saya berdoa selama itu kepada Yesus tidak ada gunanya. Di sini menentukan satu orang pun orang benar, artinya pendeta yang tertinggi sampai ke penginjil tidak bisa akan masuk surga. Sebab di sini mengatakan satu orang benar pun tidak akan masuk surga, setengah orang pun tidak akan masuk. Nah, ini pernyataan yang sangat ngawur ya. Beliau ini mengaku mantan pendeta. Kalau beliau ini benaran mantan pendeta, yang pertama dimulai dari kemampuan berbicara. Bukannya saya merendahkan ya teman-teman, tapi memang kalau pendeta seharusnya bicaranya jauh lebih tegas dan jelas. Tetapi Bapak ini saya melihat beliau ini justru berada dalam posisi bingung, entah selanjutnya mau bicara apa lagi. Tetapi mengenai pernyataannya pada bagian ini sangat jelas bahwa beliau ini tidak mengerti tentang Alkitab sebenarnya. Beliau hanya sedang meraba-raba saja apa yang mau disampaikan untuk tahap-tahap berikutnya. Dan oleh karena itu teman-teman, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak ini dalam cuplikan video yang singkat ini, saya jadi ingat Ustadz Stephen Indah Wibowo yang dengan bangga mengklaim dirinya mantan pater, kemudian di konteks yang lain dia berbicara dia adalah mantan frater, dan kemudian dia juga berbicara tentang ibunya adalah salah satu pembawa gereja Tiberias ke Indonesia. Padahal sudah jelas gereja Tiberias itu berasalnya memang dari Indonesia dan pendirinya adalah Pak Pendeta Pariaji, sudah sangat jelas. Kemudian ada hal-hal lain lagi yang mengatakan misalnya beliau ini mengaku berasal dari keluarga Katolik tetapi ayahnya bekerja di PGI, padahal gereja PGI itu sudah jelas bukan Katolik. Jadi sekian teman-teman, semoga bagian ini menghibur teman-teman semua. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.